episode kedua 13 Terrors yang disutradarai oleh Tercantavit Dana Sevi ini bercerita tentang ungkapan cinta sampai mati. Kisah cinta dan romantika remaja tampak menonjol dari episode kali ini. Mulai dari emosi yang meledak-ledak hingga perasaan yang dipaksakan membuat permasalahan remaja semakin terasa pelik. Siang itu, Im berulang kali menelpon Jen namun dihiraukan karena Jen sedang bepergian keluar rumah. Ponsel Jen yang lowbat sampai mati di dalam taksi dan meminjam charger ke pak supir. Setelah menyalakan ponsel kembali, Jen mendapat notifikasi panggilan tak terjawab dari Im. Ia pun menelpon balik namun nomor sahabatnya itu tak bisa dihubungi. Jen segera menelpon ibunya meminta izin untuk mampir ke rumah Im sebelum pulang. Sesampainya di rumah sahabatnya, Jen melihat Im berdiri menatap keluar jendela. Ia melambaikan tangan ke arah Im namun sahabatnya itu hanya terdiam mematung. Tak lama berselang, ibu Im membukakan pagar dengan mengenakan pakaian berwarna hitam. Saat Jen masuk ke dalam rumah, ia dikejutkan dengan nenek Im yang menangis mengenakan pakaian berkabung. Bahkan terpajang foto besar Im yang bernuansa hitam putih seperti sedang dalam upacara pemakaman. Jen pamit ke toilet untuk memeriksa ponselnya. Terlihat beberapa pesan singkat dari Im yang memintanya untuk cepat datang ke rumah. Sembari berpikir keras, Jen keluar dari kamar mandi dan ia berdiri tepat di depan sahabatnya itu. Im membawa Jen masuk ke kamarnya di mana tampak sangat berantakan. Jen mengambil foto hitam putih Im dan menanyakan mengapa foto itu dipajang di seluruh ruangan. Im menjawab jika ibunya sengaja memajang foto itu untuk melindunginya. Dengan memajang foto hitam putih, roh jahat yang mendatangi akan mengira orang itu sudah mati. Nenek dan orang tua Im menangis memakai baju berkabung karena kerabat mereka baru saja meninggal. Saat Jen hendak menyalakan laptop milik Im, gadis itu merebutnya dan menangis histeris. Ternyata Im ketakutan karena mendapat teror dari mantan kekasihnya bernama Bol. Adegan berganti ke beberapa hari yang lalu. Saat itu Im melakukan video call dengan Jen. Ia mengabarkan baru saja putus dengan Bol. Anehnya, pria itu nekat datang ke rumah Im untuk minta balikan. Bol yang emosi sampai berteriak kencang dari depan pagar rumah dan meneror Im dengan ratusan panggilan tak terjawab. Ibu merasa khawatir dengan putrinya dan meminta Im untuk berbicara baik-baik dengan Bol. Ibu merasa iba dengan Bol yang terlalu berusaha mendapatkan Im lagi sampai mengancam untuk bunuh diri. Im yang kesal justru melenggang pergi dan berkata biar saja Bol bunuh diri agar hidupnya tidak terkena teror lagi. Im kembali ke kamar dan membuka Facebook dari laptopnya. Bol langsung memberikan pesan untuk balikan dengan Im. Terpaksa gadis itu menerima panggilan telepon dari Bol dan mengatakan jika hubungan mereka tak bisa dipertahankan lagi. Meski demikian, Im berjanji masih mau berteman dengan Bol. Sialnya, rasa cinta Bol kepada Im terlampau besar hingga tak mampu hidup tanpa kasih sayang gadis itu. Bol terus mengancam bunuh diri jika Im tak mau berbalikan lagi dengannya. Sangat kesal dengan tingkah keras kepala Bol, Im menyuruh Bol untuk mati sekalian biar hidupnya tenang. Bol memberikan pesan segera memulai hubungan dengan pria baru. Bol memberi pesan mengatakan jika Im juga mati, maka mereka bisa bersama lagi. Im tak mau ambil pusing dengan ancaman Bol dan langsung segera memulai hubungan dengan pria baru. Pagi harinya, Bol mengirim foto kakinya yang melayang pada Im. Gadis itu merasa khawatir dan langsung menelpon Bol memintanya untuk tidak mengacaukan hidup orang lain. Ternyata Im mendapat telepon dari rumah sakit Cayabruk yang mengatakan bahwa Bol telah tiada. Pemuda itu telah gantung diri tadi malam hingga membuat Im merasa sangat bersalah. Setelah menceritakan kronologi kejadian mengerikan itu, Im mengaku sering diteror oleh arwah Bol yang berusaha membawa Im ke alam baka. Ibu masuk ke kamar putrinya mengabarkan jika nenek dan orang tua Im akan pergi ke pemakaman di Ayutthaya. Jen memilih menginap di rumah Im untuk menemaninya satu malam. Im menangis dan berkata jika arwah Bol akan segera datang untuk membawa Im ke alam baka. Pagi harinya Im terbangun dengan mata sembab setelah menangis semalaman. Ia melihat laptop menyala tepat di atas meja belajarnya. Im bergegas membangunkan Jen, namun tali tambang bekas bundir terlihat melilit di leher Jen. Ia mendekati laptopnya yang mendapat satu pesan dari Bol. Pria itu terus menelpon Im padahal sudah lama mati.
Bol mengirim sebuah video tepat di malam sebelum ia mati. Ia berkata selama 4 tahun berpacaran dengan Im, gadis itu selalu berjanji untuk terus bersama Bol. Mereka membicarakan untuk masuk universitas yang sama agar terus berdampingan berdua dengan janji setia tanpa bisa dipisahkan oleh apapun. Bol mengambil tali tambang dan Im hanya bisa menangis sambil berteriak minta maaf. Ia tak menyangka Bol benar-benar melakukan hal gila itu hanya karena putus cinta. Jane yang terbangun dari tidurnya kebingungan melihat ibu Im menangis sesenggukan tepat di depan ranjangnya. Ternyata jasad Im segera dikafani dan dibawa pihak berwajib untuk dilakukan otopsi. Tak berselang lama setelah jasad Im dibawa, Jane menyadari ada panggilan masuk di akun Facebook milik Im. Panggilan video call itu dari Bol yang ternyata masih hidup. Jane menangis dan berkata jika Im benar-benar mati. Ternyata Bol sengaja membuat video gantung diri palsu dan meminta Jane untuk membantu menipu Im agar mau balikan dengan Bol. Sebagai teman, Jane tak bisa menolak permintaan Bol yang memaksanya untuk membantu ngeprank si Im. Jane sampai melilitkan tali tambang ke lehernya sendiri agar Im percaya arwah Bol menghantuinya. Sebelum mereka membuat Im kapok dan membeberkan yang sebenarnya, si Im justru sudah mati duluan. Bol sangat menyesal hingga kini tak bisa menahan air matanya lagi. Seketika itu Bol mendapat panggilan dari nomor ponsel Im. Jane memeriksa ponsel sahabatnya itu yang tergeletak di depannya. Ternyata arwah Im sudah menyambangi Bol dan menatap tajam ke arah Jane. Gadis malang itu sampai terjungkal ketakutan melihat penampakan mengerikan itu. Bol menuliskan pesan di Facebook mengajak Im untuk ikut bersama mereka berdua. Jane bergegas pulang ke rumahnya dan membaca berita terkait kematian Bol bersama Im dengan cara gantung diri. Tak berselang lama, Jane mendapat telepon dari Im namun selalu ditolaknya. Tanpa memperhatikan, arwah Bol dan Im menyodorkan tali tambang pada Jane. Setelah beberapa minggu mendapat teror dari arwah sahabatnya sendiri, kondisi mental Jane semakin memburuk hingga selalu membawa foto hitam putih dirinya sendiri kemanapun termasuk di dalam kelas saat sekolah. Dan film pun berakhir. Selain bernuansa cinta remaja, episode ini menonjolkan tahayul yang dipercaya ketika terjadi kematian. Dalam kepercayaan masyarakat Thailand, arwah orang mati yang membawa dendam enggan pergi ke alam baka sebelum dendamnya terbalaskan. Sang sutradara ingin memberikan pesan agar senantiasa berhati-hati dengan perasaan orang lain. Jangan pernah memainkan perasaan mantan karena bisa berakibat fatal. Terima kasih dan sampai jumpa.